Perkenalkan guys, kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang siklus hidrologi pendek. Nama saya Muhammad Ghazwan. Nama saya Muhammad Rafid. Nama saya Muhammad Nazwar. Nama saya Raisya. Nama saya Alia. Nama saya Najmi. Silahkan Menyaksikan. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian mikir kenapa air yang kita minum itu tidak bisa habis? Nah, itulah keajaiban siklus hidrologi. Proses alami yang terus berputar tanpa henti dan menjaga keseimbangan air di bumi. Lalu, apa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang berlangsung terus-menerus di bumi, yang melibatkan penguapan, pembentukan awan, hujan, dan aliran air kembali ke laut. Menurut Gordon, tahun 1992, siklus hidrologi adalah pergerakan air dalam sistem bumi melalui berbagai bentuk dan jalur, seperti atmosfer, daratan, dan laut. Sederhananya, air dari permukaan bumi menguap karena panas matahari naik ke atmosfer, membentuk awan lalu turun kembali sebagai hujan, dan akhirnya mengalir ke laut. Proses ini sangat penting karena menjaga keseimbangan air di bumi. Ada 7 proses utama dalam siklus hidrologi. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Evaporasi. Pertama, air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. 2. Transpirasi. Ternyata tumbuhan juga ikut bernapas loh. Air keluar lewat pori-pori daun, dan ini disebut transpirasi. 3. Kondensasi. Uap air yang naik ke atas akan mendingin dan berubah jadi butiran air membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. 4. Presipitasi. Nah, kalau awan sudah berat, butiran airnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Inilah yang disebut presipitasi. 5. Infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. 6. Perkulasi. Setelah meresap, air akan bergerak turun lebih dalam menuju lapisan air tanah. Ini disebut perkulasi. Nomor 7 dan terakhir, runoff. Sebagian air akan mengalir di permukaan tanah kembali ke sungai, danau atau laut. Ini adalah proses runoff. Sekarang kita fokus ke jenis siklus hidrologi pendek, karena ini yang jadi bagian kelompok kami. Siklus hidrologi pendek adalah siklus yang paling sederhana. Air laut menguap karena panas matahari, lalu membentuk awan dan langsung turun kembali sebagai hujan ke laut tanpa melalui daratan. Walau sederhana, siklus ini tetap penting dalam menjaga ketersediaan air laut dan kestabilan iklim global. Nah, ternyata siklus pendek ini juga mempunyai beberapa macam loh. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Siklus pendek laut. Uap air dari laut menguap jadi awan, lalu hujan jatuh lagi ke laut. Lalu yang kedua, siklus pendek tropis. Terjadi di daerah tropis yang panas. Awan cepat terbentuk dan langsung hujan ke laut. Yang ketiga, siklus pendek musiman. Terjadi saat musim tertentu, seperti musim panas, saat penguapan tinggi dan hujan langsung ke laut. Semua jenis ini disebut siklus pendek karena airnya nggak sampai ke daratan, tapi perannya tetap besar dalam sistem air global. Siklus hidrologi, meskipun terlihat sederhana, punya peran besar dalam kehidupan. Tanpa siklus ini, gak akan ada hujan, gak ada air bersih, dan bahkan gak ada kehidupan. Jadi, yuk kita jaga lingkungan dan air bersih, karena setiap tetes air punya cerita perjalanannya sendiri.